Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker bila bepergian, dan menjaga jarak, agar kalian terhindar dari virus corona. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengonstruksi teks ceramah. Ya, untuk menjaga imun kalian, ini ada sedikit tebak-tebakan untuk kalian. Silahkan bisa dibaca tebakannya. Dan bagi yang bisa menebak, silahkan Anda segera hubungi saya. Dan apabila jawaban kalian benar, akan ada door prize yang menarik untuk kalian. Ada 2 pertanyaan. Bagi jawaban yang benar, akan mendapatkan door prize yang menarik. Sudah ya? Ya, sebelum kita belajar mengonstruksi teks ceramah, kita kembali ke materi yang kemarin. Kalian sudah belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ingat, struktur teks ceramah terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, itu menggunakan kata ganti atau pronomina, menggunakan istilah-istilah, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata-kata persuasif. Unsur ceramah, ada penceramah, ada pendengar atau audiens, ada materi, ada media, dan juga metode berceramah. Untuk metode berceramah, ada 4 yang bisa nanti kalian pilih ketika Anda akan melakukan praktek berceramah. Yang pertama impromptu atau metode serta-merta, kemudian extemporan atau mempersiapkan garis besarnya, kemudian metode naskah, Anda membawa naskah ketika berceramah, atau metode menghafal, Anda tidak membawa apa-apa, jadi Anda sekedar menyampaikan apa yang sudah Anda hafalkan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian mampu mengonstruksi teks ceramah dan berceramah sesuai dengan teks ceramah yang sudah dibuat dengan tepat dan sukses. Mengonstruksi teks ceramah. Ketika kalian ingin mengonstruksi teks ceramah, ada 4 langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, Anda tentukan dulu topik atau tema dari teks ceramah yang akan kalian buat. Yang kedua, Anda merumuskan tujuan. Ada 3 tujuan yang saya harapkan ada di dalam teks ceramah kalian. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan informasi-informasi atau disebut dengan informatif. Kedua, persuasif. Jadi di dalam teks ceramah kalian ada ajakan atau himbauan untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat atau kegiatan yang bermanfaat. Kemudian tujuan rekreatif. Ini adalah tujuan untuk menghibur agar ketika kalian berceramah, audiens itu tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan. Di dalam tujuan rekreatif, Anda bisa menyisipkan mungkin pantun, atau puisi, atau mungkin bait lagu, atau mungkin kata-kata bijak. Sangat boleh sekali ya, bertujuan agar ketika Anda berceramah, audiens tidak pernah bosan menyimak kalian. Selanjutnya adalah membuat kerangka ceramah. Ingat struktur teks ceramah, Anda bisa membuat bagian pendahuluan dulu, kemudian bagian isi, dan bagian penutup. Dan Anda juga silahkan untuk kaidah kebahasaan juga diperhatikan. Setelah kerangka ceramah sudah dibuat, silahkan dikembangkan sehingga menjadi teks ceramah yang bagus, yang baik, yang tepat.
Ya, begitu untuk langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. Saya harap anak-anakku semua sudah jelas ya. Baik, nanti kalian akan saya bagi menjadi 2 topik, yaitu topik umum dan topik keagamaan. Untuk topik umum, Anda bisa memilih mungkin topik pendidikan, di mana subtopiknya bisa bermacam-macam. Mungkin Anda bisa mengambil subtopik belajar di masa pandemi, atau mungkin pendidikan karakter, atau mungkin pengaruh game, atau mungkin kelitih bisa, atau mungkin bullying. Banyak sekali subtopik-subtopik yang bisa Anda kembangkan dan Anda buat menjadi teks ceramah. Untuk topik keagamaan, ini terkait dengan materi-materi keagamaan. Anda bisa mengambil subtopik mungkin pentingnya sholat sunnah, atau mungkin pemuda Qurani, kejujuran, mungkin kesabaran, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Agar kalian semakin jelas dengan teks ceramah, ini ada contoh yang sudah saya siapkan. Saya di sini mengambil topik atau tema keagamaan dengan subtopik pemuda Qurani. Kita simak bersama agar nanti kalian bisa jelas dan bisa mengonstruksi teks ceramah sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, ini ada teks ceramah dengan topik keagamaan dan mengambil subtopik pemuda Qurani, harapan bangsa. Di sini, di bagian struktur pendahuluan, disampaikan dulu salam. Di sini ada pantun yang disampaikan, yaitu ada buah tomat dimakan Pak Ahmad. Bila umat Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Baru disampaikan salam. Ini adalah tujuan rekreatif. Ini sudah masuk di awal, jadi ada pantun yang mengawali teks ceramahnya. Boleh sekali. Setelah salam, ada penghormatan. Di sini ada kata sapaan. Kemudian ada puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia dan nikmatnya, gitu ya. Kemudian dilanjut juga ada sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Boleh ditambahkan, karena ini materinya adalah topik keagamaan. Kemudian sampai sini ada kata sapaan. Kemudian di sini apakah masih masuk bagian pendahuluan? Kita cek bersama apakah ini adalah pernyataan-pernyataan masalah dan mungkin ada sedikit pandangan penulis. Jadi pemuda adalah tulang punggung bangsa. Sejarah mengatakan kekuatan pemuda adalah kunci kemerdekaan suatu bangsa. Apakah benar begitu? Pemuda yang bagaimana yang dimaksud? Mengingat banyak kasus yang menjerat para pemuda. Pemuda yang bagaimana yang menjadi tulang punggung bangsa? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Apa benar pemuda itu harapan bangsa, tulang punggung bangsa? Pemuda yang bagaimana? Nah, ini masih masuk bagian pendahuluan. Jadi dari awal sampai bagian ini masuk bagian pendahuluan. Kemudian untuk bagian isi, untuk topiknya adalah tentang pemuda Qurani, disampaikan di bagian isi, pengertian pemuda. Jadi pemuda adalah sosok generasi penerus bangsa yang semangatnya masih menyala-nyala. Nah, ini ada kutipan pidato dari Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini masuk ke dalam isi dari teks ceramah. Ingin menyampaikan informasi terkait dengan pemuda. Dan ini informasi selanjutnya untuk lebih menjelaskan lagi terkait dengan pemuda. Pemuda adalah tumpuan harapan bangsa. Di sini ada nyanyian dari Raja Dangdut Bang Haji Rhoma Irama. Nah, ini fungsi atau tujuan rekreatifnya ini ada beberapa ya. Tadi ada pantun, sekarang ada sedikit nyanyian. Kemudian di sini juga ada kata-kata bijak. Samping itu ada juga informasi itu sudah tujuan informatif dapat,
tujuan rekreatif juga sudah dapat. Tinggal yang persuasif yang belum ya. Pemuda yang bagaimana yang dapat menjayakan bangsanya. Nah, ini juga disampaikan. Kemudian ini juga disampaikan pemuda yang saat ini malas-malasan dan sebagainya. Ini contoh pemuda yang tidak boleh ditiru. Jadi ini kemudian diberi informasi bahwa pemuda harapan bangsa itu adalah pemuda yang Qurani, begitu ya. Jadi ini masuk bagian isi. Nah, melalui momentum ini khususnya kita sebagai generasi muda Qurani harapan bangsa, marilah kita hias hidup kita dengan Al-Quran agar hidup kita lebih terarah. Hias hidup dengan ilmu agar hidup lebih mudah. Dan hiasi hidup dengan cinta agar hidup kita indah. Nah, ini fungsi atau tujuan persuasifnya ini sudah ada. Jadi 3 tujuan sudah ada semua di dalam teks ceramah ini. Ya, ini dari bagian ini sampai mana? Nah, ini informasi terkait dengan pemuda. Ini masuk bagian isi. Kemudian di bagian penutup diakhiri dengan kata demikianlah. Pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran sejatinya datang dari Allah. Kemudian ditutup dengan sedikit pantun dan salam penutup. Ya, ini adalah contoh dari teks pidato tema keagamaan. Saya harap kalian sudah jelas ya. Baik, anak-anakku yang saya sayangi, saya rasa kalian semua sudah jelas. Tibalah kita pada tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi, kalian berlatih untuk mengonstruksi teks ceramah. Bagi yang absen ganjil, silahkan Anda buat teks ceramah dengan tema umum. Tema yang tadi sudah disampaikan di tadi materi. Kemudian bagi yang absen genap, Anda bisa buat teks ceramah dengan tema keagamaan. Jadi ganjil temanya umum, genap temanya keagamaan. Ya, silahkan dibuat, dilarang plagiarisme. Anda buat sesuai dengan kemampuan Anda sendiri, walaupun sederhana. Tapi kalau itu adalah hasil kerja kalian, akan sangat saya hargai daripada menjiplak, itu tidak akan saya nilai. Ya, selamat mengerjakan. Saya rasa itu saja. Ya, sebelum saya akhiri, ada tips sukses untuk kalian bahwa kuncinya adalah percaya diri. Bahwa kalian pasti bisa kalau Anda mau mencoba, berusaha. Ya, karena kesalahan terbesar manusia adalah dia takut salah. Sehingga selama hidupnya dia tidak pernah mencoba dan tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah praktek berceramah. Terima kasih.